Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Devi Arlisa Diansari, CGP Angkatan ke-10 Kabupaten Oki dari SMA Negeri 1 Pampangan. Di sini saya bertugas melaksanakan tugas demonstrasi kontekstual modul 3.1 mengenai pengambilan keputusan. Nah, di sini saya ditemani oleh Pak Beni Rosyanto sebagai Kepala Sekolah SD Negeri 1 Tapus, Kecamatan Pampangan. Apa kabar Pak Beni? Alhamdulillah baik Bu Devi. Pada kesempatan ini terima kasih atas waktu untuk mewawancarai saya dalam tugas dan dalam guru penggeraknya Ibu Devi. Mudah-mudahan ini bisa membantu ke depannya. Terima kasih Pak Beni. Saya yang berterima kasih Pak Beni sudah meluangkan waktu untuk diwawancarai oleh saya. Oke Pak Beni, ada beberapa hal Pak Beni yang ingin saya tanyakan. Selama Pak Beni menjadi kepala sekolah, pernah tidak Pak Beni mengalami kasus dilema etika Pak? Kalau dilema etika itu banyak Bu, tapi yang baru-baru hangat sekarang ini ada suatu kasus di mana wali siswa itu bermasalah di bahasanya di masalah keluarga, tetapi anak yang menjadi korban dari itu akhirnya orang tuanya mengajak anaknya untuk pergi keluar desa dan anak tersebut akhirnya itu tidak mengikuti kegiatan pembelajaran. Masalah ekonomi alasan orang tua, tapi orang tuanya sering komunikasi di kita untuk bahwa anaknya itu kalau bisa diikutkan ujian akhir, tapi dengan pertimbangan bahwa dia siap mengerjakan tugas-tugas yang diberikan oleh guru via WA dan via daring kayak gitu kan. Nah ini yang jadi pertimbangan kita itu dari sisi sekolah itu agak dari sisi wali murid yang lain itu juga banyak yang protes kan, karena orang tua ini kan kondisi di desa tersebut banyak yang tahu kan bahwa memang bukan masalah yang seperti yang diceritakannya tadi kan, seperti itu. Oke, jadi Pak Beni mengalami dilema etika ya Pak. Nah, dari kasus yang Bapak jelaskan tadi, di sini saya mempunyai 8 pertanyaan Pak ya. Yang pertama yang ingin saya tanyakan itu sama Pak Beni, itu adalah selama ini bagaimana Pak Beni mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau masuk ke bujuk moral Pak? Saya melihat dari kasus yang saya hadapi tadi itu saya melihat dari segi hukum. Apabila kasus tersebut melanggar hukum, maka sudah tentu itu berlawanan atau salah. Namun jika masih bisa dikatakan benar, lawan benar, maka itu dilema etika dengan cara menganalisa apakah keputusan yang akan diambil antara benar dan salah, itu namanya bujukan moral. Tapi kalau itu benar dan benar, itu artinya dilema etika. Nah ini kita lebih menekankan pengambilan keputusan yang tepat dan bijaksana, dan tidak ada keputusan yang salah di dalam mengambil keputusan. Artinya keputusan yang kita ambil itu tidak ada merugikan dan berpihak kepada murid, Bu Devi, kira-kira seperti itu. Oke, terima kasih Pak. Terus selanjutnya ya Pak ya, pertanyaan kedua, selama ini bagaimana Pak Beni menjalankan pengambilan keputusan di sekolah Bapak, terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan Pak, yang sama-sama benar atau sama-sama mengandung nilai kebajikan? Sebelum keputusan kita ambil, terlebih dahulu kita kumpulkan fakta-fakta, Bu. Siapa yang terlibat, kemudian menganalisa sebenar salahnya, membuat alternatif solusi dan membuat keputusan, kemudian merefleksikan serta kesemuanya itu harus dibawa di dalam rapat dan berikhtiar juga lah dengan doa kan. Kemudian diawali dengan penelusuran masalah, kemudian mengidentifikasi masalah hingga terbentuklah kesimpulan, dan dari kesimpulan inilah
sebagai dasar dalam pengambilan keputusan. Artinya utama yang kita menjadi prioritas dengan keputusan berpihak kepada murid, tetapi tetap memegang teguh kebijaksanaan di dalam pengambilan keputusan. Oke. Selanjutnya ya Pak ya, langkah-langkah atau prosedur seperti apa yang biasanya Bapak lakukan selama ini Pak? Pertama, langkah yang kita ambil yang pertama itu menentukan penyebab permasalahan, menentukan siapa yang terlibat, kemudian diskusi dengan sekolah, membuat beberapa solusi keputusan, menimbang lagi dari berbagai sudut pandang sebelum memutuskan dan keputusan yang dilakukan dibawa ke dalam rapat. Kemudian yang kedua itu mengidentifikasi masalah, mengklarifikasi tujuan khusus. Kemudian yang ketiga itu mengidentifikasi masalah, kemudian melakukan diskusi dengan pihak-pihak yang terlibat untuk mengambil keputusan tersebut agar keputusan itu menjadi keputusan yang terbaik. Oke Pak, selanjutnya ya Pak, terus hal-hal apa saja yang selama ini Bapak anggap efektif dalam mengambil keputusan dalam kasus-kasus dilema etika Pak? Dengan menelaah siapa yang terlibat, kemudian sifat urgen kasus dilema, dan pengambilan alternatif diskusi membayangkan sosok panutan untuk mengambil keputusan secara bijaksana dengan mempertimbangkan situasi dan kepentingan yang terlibat di situ. Contoh kasus yang kita ungkap tadi kan, kita mempertimbangkan murid kan, karena kalau kita tidak ambil keputusan yang begitu tepat, artinya sangat merugikan di salah satu pihak kan itu. Jadi harus benar-benar tepat di dalam kita mengambil keputusan. Ya, benar sekali Pak. Berarti di sini yang dirugikan terutama anaknya Pak ya, karena dia sudah sekolah selama 5 tahun, terus kalau dia pindah, terus bisa hilang begitu saja ya Pak ya? Ya, karena benar, karena bahasanya itu kan anak yang jadi korban karena permasalahan orang tua kan. Kita ngambil keputusan itu harus bijaksana, karena waktu sekolah sudah 5 tahun, kemudian di menit-menit akhir ketika kita mengambil keputusan untuk meluluskan anak tersebut, kita tidak alangkah bahasanya zolim lah kita kalau kita tidak memang bijak mengambil keputusan seperti itu Bu Devi. Oke Pak. Selanjutnya Pak ya, hal-hal apa saja yang selama ini merupakan tantangan dalam pengambilan keputusan kasus-kasus dilema etika? Jadi tantangannya seperti apa Pak? Tantangannya banyak dari sisi kecemburuan sosial dari wali murid yang lain, kemudian dengan melihat siapa yang terlibat, urgensitas kasus ini, dilema dan pengambilan alternatif keputusan. Membayangkan sosok-sosok panutan untuk mengambil keputusan secara bijaksana dengan mempertimbangkan suatu kepentingan yang terlibat. Nah di sini hal-hal yang sangat urgent itu kadang-kadang kecemburuan sosial dari wali-wali siswa yang lain seperti itu Bu Devi. Selanjutnya Pak ya, apakah Bapak memiliki sebuah tata kala atau jadwal tertentu dalam sebuah penyelesaian dilema etika? Terus apakah Bapak langsung menyelesaikan di tempat atau memiliki sebuah jadwal untuk menyelesaikan bentuk atau prosedur seperti apa yang Bapak jalankan? Biasanya jika masalahnya itu langsung diputuskan, tapi jika memang salahnya itu berat, maka dilakukan proses seperti yang dijelaskan di poin 3 tadi kan. Sesuai dengan tingkat kompleksibel permasalahan kasus yang terjadi itu. Misalnya berat, ya kita tenggang waktu, kita ambil keputusan dengan cara bermusyawarah, kita ambil keputusan secara mufakat. Seringkali dilakukan pada saat itu juga. Tapi ada juga masalah yang memang harus diselesaikan pada jadwal tertentu dan sesuai dengan keberpihakan kepada siswa tersebut. Selanjutnya Pak, adakah seseorang atau faktor-faktor apa yang selama ini mempermudah atau membantu Bapak dalam mengambil keputusan dalam kasus-kasus dilema etika Pak? Tergantung di permasalahan juga. Selalu mengajak yang pertama itu stakeholder yang terlibat. Di sini ada guru,
ada warga sekolah, kemudian ada wali murid, kemudian juga orang yang memiliki kedekatan dengan permasalahan pihak yang terkait dengan permasalahan dan aturan berlaku yang dari pola pikir dan tokoh yang diidolakan wakil kepala sekolah, keluarga, pihak yang terkait dalam suatu permasalahan tersebut, Bu Repi. Kira-kira seperti itu. Itu Pak ya. Ya. Pertanyaan terakhir Pak ya. Siap. Dari semua hal yang telah disampaikan, sampaikan. Pembelajaran apa yang dapat Bapak petik dari pengalaman Bapak mengambil keputusan dilema etika? Dari kasus yang saya ambil itu, saya yang pertama itu lebih bijaksana lagi di dalam menganalisis sebuah permasalahan untuk dijadikan pertimbangan menentukan solusi. Artinya kita juga tidak terlalu gegabah mengambil keputusan tersebut, melalui pertimbangan-pertimbangan yang matang dan tidak merugikan di murid tersebut. Oke, terima kasih banyak Pak Benia atas wawancaranya. Begitu banyak ilmu yang saya dapat dari penjelasan Pak Beni, supaya semoga kedepannya saya bisa menerapkan seperti yang Pak Beni lakukan. Terima kasih Pak Beni atas waktu dan kesempatan telah menemani saya dalam wawancara pengambilan keputusan, terutama dilema etika. Saya akhiri ya Pak ya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sukses ke depannya untuk Bu Deni. Makasih Pak Beni. Ya, sama-sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, perkenalkan, nama saya Devi Arlisa Diansari, CGP Angkatan 10 dari Kabupaten Uki, dari SMA Negeri 1 Pampangan. Di sini saya akan melaksanakan tugas demonstrasi kontekstual, itu modul 3.1 mengenai pengambilan keputusan atau dilema etika. Di sini saya tidak sendiri, saya didampingi oleh Ibu Rosida SPD MSI selaku Kepala Sekolah SMA Negeri 1. Ibu Rosida, apa kabar? Alhamdulillah baik. Terima kasih Ibu sudah memberikan kesempatan kepada saya untuk mewawancara Ibu mengenai pengambilan keputusan atau dilema etika. Ya, silakan, kira-kira apa yang bisa dibantu? Terima kasih Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ibu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Ibu? Alhamdulillah baik. Gimana Bu Devi? Iya, apakah Devi mengganggu Bu? Kebetulan tidak. Alhamdulillah kalau tidak. Begini Bu, Devi kan dapat tugas masalah demonstrasi kontekstual itu modul 3.1. Nah di sini itu akan membahas masalah dilema etika. Yang ingin Devi tanyakan itu Bu, dalam selama Ibu menjadi kepala sekolah, pernah tidak terjadi kasus yang mengakibatkan Ibu itu terjadinya dilema etika Bu? Pernah. Bahkan itu terjadi tahun ajaran indah. Ajaran ini. Iya. Kalau boleh tahu kasusnya itu seperti apa ya Bu? Ya, kasusnya itu anaknya itu kebetulan anaknya itu selalu melanggar aturan di sekolah, tetapi dilemanya anak itu berprestasi di non akademik. Di contohnya Bu? Ya, contohnya anak itu kalau di sekolah itu sering terlambat, terus juga sering tidak masuk. Tetapi begitu dia di luar, ternyata dia membawa nama Oki, khususnya dia berprestasinya di bidang cabur sepak takraw. Iya. Bahkan dia sudah mengangkat nama SMA 1 Pampangan tingkat provinsi. Dilema etikanya kemarin berarti anak ini terancam tidak naik kelas ya Bu? Iya. Jadi kemarin itu sempat juga kita rapatkan anak ini tidak naik kelas, tetapi mengingat dia berprestasi dan mengangkat nama SMA. Selama ini bagaimana Ibu dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau rujukan moral? Ya, saya melihat dari segi hukum. Ya, apabila kasus tersebut melanggar hukum, maka sudah tentu benar lawan salah. Namun jika masih dikatakan benar lawan salah, berarti itu termasuk dilema etika. Dengan cara menganalisa apakah keputusan yang akan kita ambil antara benar melawan salah, itu berarti termasuk dilema moral. Benar melawan benar.
Kalau dilema etika lebih menekankan pengambilan keputusan yang tepat dan bijaksana, ya, karena tidak ada keputusan yang salah di dalamnya. Sedangkan rujukan moral antara benar dan salah. Untuk kasus Aksai kita berarti dilema etika, benar melawan benar. Oke, sekarang pertanyaan kedua Ibu. Selama ini bagaimana Ibu menjalankan pengambilan keputusan di sekolah Ibu, terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang sama-sama benar atau sama-sama mengandung nilai kebajikan? Yang jelas sebelum keputusan itu diambil terlebih dahulu, kita dikumpulkan dulu fakta. Apa itu? Ya, siapa yang terlibat, menganalisa benar salahnya, kemudian membuat alternatif solusi dan membuat keputusan. Kemudian membuat keputusan, dari keputusan itu kita bisa merefleksi serta merefleksi semuanya harus dibawa, dan jangan lupa itu harus dibawa dalam doa. Yang pertama diawali dengan perumusan masalah, kemudian kita mengidentifikasi masalah hingga terbentuklah kesimpulan agar kita tidak salah langkah dalam mengambil keputusan. Oke. Nah, sekarang pertanyaan ketiga Bu ya. Kira-kira langkah-langkah atau prosedur seperti apa yang biasanya Ibu lakukan selama ini? Yang jelas kita harus mengambil dulu penyebab permasalahan itu, ya, menentukan siapa yang terlibat. Kemudian kita juga tidak bisa mengambil keputusan sendiri, kita juga melibatkan, harus berdiskusi dengan warga sekolah atau stakeholder yang ada sebelum kita mengambil keputusan. Kemudian sebelum kita mengambil keputusan, sehingga balance, ya, apa yang dilakukan dengan apa yang sudut pandang kita lakukan dengan apa keputusan yang akan kita ambil. Dan jangan lupa kita tetap harus selalu berdoa agar semuanya berjalan dengan lancar. Oke, sekarang pertanyaan keempat Ibu ya. Hal-hal apa saja selama ini Ibu anggap efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika? Yang jelas kita menelaah siapa yang terlibat, siapa yang terlibat, kemudian kira-kira dari kasus itu yang paling urgent itu apa, ya, sebelum kita mengambil keputusan. Selanjutnya Bu ya, soal nomor 5, hal-hal apa saja selama ini merupakan tantangan tantangan Ibu dalam pengambilan keputusan kasus-kasus dilema etika? Mencari keputusan yang terbaik. Itu yang tantangan menurut Ya. Ibu ya. Oke. Terus yang keenam, apakah Ibu memiliki sebuah tata kelola atau jadwal tertentu dalam sebuah penyelesaian dilema etika? Apakah Anda langsung menyelesaikan di tempat atau memiliki sebuah jadwal untuk menyelesaikan bentuk prosedur seperti apa yang ada jelaskan? Ya jelas begini, jika permasalahan itu urgent, kita selesaikan pada saat itu juga, biar ke depan tidak biar tidak berkelanjutan. Untuk kasus Aksai, Untuk Aksai langsung kita selesaikan pada saat itulah. Terus seperti saya katakan tadi, kita ambil keputusan. Setelah kita keputusan, kita merefleksi apakah keputusan itu kita tepat, dan selalu mengevaluasi setiap kalau kasus Aksai itu hampir setiap minggu saya selalu merefleksi gimana perkembangan daripada si Aksai itu sendiri. jadi anak ini dinaikkan ya Bu ya? Ya. Oke. Pertanyaan nomor 7 ya Bu ya, adakah seseorang atau faktor-faktor apa yang selama ini mempermudah atau membantu Anda dalam mengambil keputusan dalam kasus-kasus dilema etika? Yang jelas begini, ini adalah suatu sekolah itu adalah suatu unit organisasi. Yang jelas kalau kepala sekolah tidak bisa bekerja sendiri, dia ada yang namanya wakil, itu ada yang namanya staf. Jadi selalu melibatkan mereka bila perlu stakeholder yang ada di SMA sini. Pertanyaan terakhir Bu ya, dari semua hal-hal yang telah disampaikan, pembelajaran apa yang dapat Ibu petik dari pengalaman Ibu mengambil keputusan dilema etika? Jadi pelajaran yang bisa diambil begini, kalau ada suatu permasalahan itu jangan sekali-sekali ditunda. Begitu ada permasalahan, langsung selesaikan. Bila perlu pada saat itu juga, begitu selesai langsung kita memberikan alternatif, kamu begini sebelum semuanya akan berkembang menjadi lebih baik.
Oke Bu, terima kasih atas percakapan kita pada hari ini, sangat membantu Depi terutama dalam mengambil keputusan. Terima kasih banyak Ibu ya. Semoga sekolahnya makin bagus dan kedepannya makin lebih baik lagi. Amin. Terima kasih Ibu. Oke. Dadah.